Ya mereka itu kecanduan. Maksudnya kecanduan di sini kecanduan apa? Ketika mereka itu merasakan untung yang gede, mereka pengen lagi. Jadi untung yang kecil mereka tidak ngerasa ini enak. Orang harus self assessment namanya. Dia harus tahu keadaan perekonomiannya. Yang kita pikirin uang buat trading ini gimana caranya growing. Ketika udah grow kita ambil, kita buat jadi. Membahas seputar loss nih mas, aku juga pernah ngalamin loss yang mungkin nggak besar, cuma menurutku itu annoying. Dalam waktu sebulan itu isinya full recovery toh mas. Jadi biasanya selalu profit, ya hampir tiap minggu, tiap hari WD, tapi Ini sombong dah apa? ya enggak pernah biasanya kan pakai Ngalahin aku ya sekarang. lah kan gitu sampe. Ngeri ya. Terus. Tapi ada kalanya ini beberapa bulan ini recovery itu isinya mas, isinya bener-bener recovery. Dan menurut mas Tama sih apa sih mas caranya gimana biar recovery-nya cepat yang pertama, terus ketika loss besar itu harus ngapain? Oke, loss besar di sini kan orang macam-macam nih. Percentage. Iya, ya beda-beda lah. Ya, ya. Atau ada yang orang 10 juta katanya besar, ada yang bilang 10 juta ya kecil buat mas. Kan beda-beda untuk apa ya, konteks besar di sini. Jadi teman-teman harus pastiin besar di sini besar based on Anda gitu. Jangan based on money-nya kita, karena beda. Ya, Jadi kalau menurut Anda itu besar, ya itu berarti termasuk gitu. Nah, untuk retail yang loss money kan udah kelihatan tuh data-data di mana-mana tuh, ada yang 97%, Yes. 80%. Di website broker itu udah ada di atas gitu. 80% orang trader yang trading di broker ini gagal, ada di situ. Ada ya. Regulasi asik itu pasti ada. Sebelum masuk ke situ, kita masuk ke namanya addiction. Jadi kenapa kok di sini bisa loss besar? Oke. Mungkin kalau punyamu recovery kan oke lah, karena emang lagi losing streak terus balik. Kalau loss besar di sini kan berarti apa? Dalam satu waktu gitu. Kok bisa? Gitu. What happened? Biasanya sih overrisk, overload. Kan lotnya kegedean. Iya. Kan lotnya teman-teman kegedean. Nah berarti ini behavior yang seperti ini atau kebiasaan yang seperti ini yang perlu dibenerin dulu sebenarnya. Yang perlu dibenerin, oke. Berarti dari segi tradingnya sudah agak keliru tuh kalau kayak gitu. Iya. Ya, karena behaviornya ini dari yang awalnya itu kecil-kecil tiba-tiba gede. Iya. It doesn't make any sense. Yes, benar. Atau mungkin dia punyanya itu modalnya cuma segini tapi di all in-in. Nah, itu juga gak masuk akal itu. Oh. Nah, itu juga behavior yang seperti itu yang kurang bagus. Broker senang. Kenapa? Oh, aku baru sadar, Jeff. Ternyata itu kenapa kok broker di sini ngasih luar biasa banyak ke IP-nya mereka buat matching dan lain-lain, buat full matching kan dulu. Sekarang udah nggak begitu. Nah itu kenapa? Ternyata itu mereka biar perputaran uangnya cepat. Iya, volume transaksinya biar kencang. Cepat. Orang trading habis uangnya wes keluar. Uang keluar gitu. Ibaratnya kalau MC ya udah depo lagi, cepet tuh. Jadi perputaran dia cepat. Kalau nggak gitu ya wes, kalau nggak depo ya wes out. Tarik lagi dia, customer lagi. Ternyata, that makes sense. Kalau di bisnis emang ada metode yang seperti itu. Aku baru sadar. Nah, dan ada beberapa broker yang nggak seperti itu juga ada. Tapi yang rame-rame itu, ya kayak gitu. Kamu mikir mas, astaga, iya bener juga. Nah, jadi loss besar tersebut itu berdasarkan behaviornya dia, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kemudian mereka merasa ini benar. Padahal ketika kita ngelakuin resiko gede gitu, ya itu juga resikonya bakalan gede juga. Yes. Kalau kamu tahu hari ini kan aku untung berapa ya, 34-an jutaan kan ya hari ini tok. Menurut orang, enak ya untuk segitu. Ya tergantung modalnya juga di belakang. Tergantung modalnya itu berapa persen dari modalnya. Benar. Terus kalau seumpama nih, kalau tipikal trader yang kecil-kecil, contoh anggap aja $1.000 nih, kan kita bisa toleransi di 1% per trade. Mungkin level di 10% atau 20% dia ngevaluasi
tradingannya atau gimana? Harus kayak gitu nggak sih mas? Itulah kenapa ada backtesting toh. Mm-mm. Ketika udah backtesting, contoh dirimu lah. Ya. Dirimu udah pakai momentum candle lama. Ya. Ya udah lanjut aja, lagi losing streak aja, lanjut aja gitu. Oh. Karena udah ada based on datanya udah oke gitu. Tinggal ini ya emang lagi losing streak atau lagi gila aja dirimu kan gitu kan. Iya, benar. Oke, jadi bisa dievaluasi dan mungkin kita bisa nerima, oh ini benar-benar probabilitasnya kayak gini ya, probabilitasnya ya. Nah, yang nggak menariknya lagi itu ada namanya addiction. Jadi kenapa kok bisa orang itu loss besar? Karena mereka itu addict. Apa addiction itu apa? Apa ya? Addiction, ketergantungan? Enggak, bukan apa namanya? Apa sih? Addicted loh mas. Kayak gitulah pokoknya. Kecanduan. Ya, benar ya. Mereka kecanduan. Iya. Sorry ini. Ya mereka itu kecanduan. Maksudnya kecanduan di sini kecanduan apa? Ketika mereka itu merasakan untung yang gede, mereka pengen lagi. Jadi untung yang kecil mereka tidak ngerasa ini enak. Kayak semacam dopamin atau yang di otak itu kan ya? Kurang lah, Iya. kurang, nggak enak. Dia pengen ngerasain yang kemarin lagi nih. Adrenalin lagi dapat, keuntungannya juga dapat segitu. Oh. Itu juga ngaruh itu, karena apa ya? Contoh nih, banyak sih orang yang datang itu bilang, saya pengen minimal 1 juta sehari lah mas, atau maksimal lah 1 juta sehari. Aku dapat di trading di sini. Terus aku lihat modalnya $200, mantap mas. Mantap. Apalagi yang 200 sen kasih ya. Mantap pak. Loh, saya itu biasanya ini udah konsisten mas, dapat 500.000 per hari. Aku lihat modalnya $200, dia konsisten 500.000 per hari. Oh oke. Aku konsisten mas, makasih, mantap. Makasih mas, momentumnya mantap. Aku nggak pernah bales kalau kayak gitu emang. Iya benar. Karena kita itu kelihatan itu resiko besar. Dan Pasti. itu biasanya nggak jangka panjang. Yang resiko besar pasti hilangnya juga cepat juga. Ini udah 3 minggu mas saya pakai ini, gitu kan. Minggu keempat habis semua. Jadi balik lagi, yang trading yang apa ya mas, yang berhasil di sini tuh kecil banget. Kalau kita naik gedein resiko ya gitulah jadinya. Banyak yang gagal dan nantinya Anda akan masuk list 80% orang yang gagal. Benar. Nambah-nambahi listnya Pak. Jangan nambah-nambahi Pak. Jangan nambah-nambahi listnya Pak, broker. Jadinya broker 80% untung dari trader yang gagal. Tapi broker Mas, ini broker Bibo. Tapi gini Mas, kalau Mas Rizky sendiri pernah nggak loss terbesar dalam satu waktu? Loss paling besar paling ya banyak, kalau menurutku dulu itu besar, itu di 11.000 satu kali trade. Itu langsung berapa persen dari equity itu balance? Margin call itu. Langsung Margin call itu dulu. Terus gimana cara ngeflip, balik lagi nge-switch dari modenya itu Mas? Mau recovery-nya itu gimana? Nah itu menarik. Nah aku pernah deposit ya, kalau dulu kan pakai AUD aku masih di 12.000 waktu di Australia dulu. Itu 12.000 floating minus 11.000, nggak bisa tidur, kemudian 0 tidur. Bisa tidur. Langsung bisa tidur. Langsung bisa tidur. Anjir lah bayangin. Nah di situ apa yang tak lakuin? Nah ini kesalahanku dulu. Aku bingung langsung cepet-cepet pengen deposit. Nah itu balik lagi ke addiction tadi. Oh. Pengen, kita udah biasa trading nggak nyaman. Ya, benar banget. Nah itu. Makanya ada orang yang aku udah addiction di trading mas. Aku harus ngapain? Akun Sen aja mbak. Yang penting ada open posisi di akun Sen, udah. Buat ini dia. Jadi dia ada 2 akun. Bener. Akun yang biasanya dia ada akun Sen. Yang biasanya dia pakai 1 lot atau 0,1 lot. Yang akun Sen ini lot kecil-kecilnya yang penting dia trading lah. Apa ya? Kemasukan lah addiksinya. Addiksinya dia pemasukan. Itu salah satu cara. Nah kalau misal, dulu aku pengen cepet kayak gitu, pengen cepet. Nah tak pikir-pikir lagi, waktu terakhir aku margin call dulu, itu yang tak lakuin itu aku bisa stop. Oh, jadi Mas Rizky lebih fokus ke remnya dulu. Ngerem. Remnya ya? Nggak trading, nggak deposit. Nggak Dan trading. itu susah. Berapa lama Mas periodenya itu?
Periode biasanya nggak lama-lama sih, 1 minggu, 2 minggu. Remnya ya. Remnya Bener-bener apa ya, rehat sejenak lah ya. kayak nyantai aja. Kalau yang mungkin gara-gara uangnya udah agak lumayan dulu ya, jadi bisa tenang gitu. Kalau yang 120 jutaan ini kan kita pinjem dari bank, makanya nggak tenang jadinya. Nggak bisa tidur. Iya, iya tidur. Kalau Bangunnya pusing. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin gara-gara itu. Uangnya udah lumayan, jadi kita kayak contoh loss besar. Kemarin berapa ya terakhir ya? Aku lupa, pokoknya lumayan gede. Ya udah, stop istirahat dulu, nyantai dulu lah. Dan itu susah. Itu susah. Itu susah. Kebanyakan orang-orang cuma rehat sehari, Pengen deposit lagi. pengen deposit lagi. Depositnya di sini, terus dia nggak ada yang didepositin. Bingung, hutang sini sana. Nah, ini yang jadi masalah, Mas. Polemiknya itu di situ. Yang udah nih habis sembarang kalir, Mas. Itu kayak sertifikat rumah, BPKB mobil, motor itu dilempar semua. Sawah dijual, trading, alhasil Tetap loss. gak bisa tidur ya. Tetap loss. Nah, orang-orang kan harapannya gimana sih, Mas, cara recovery? Nah, kayak gitu-gitu loh, Mas. Sebenarnya banyak sih untuk recovery, untuk jadi untung gitu ya. Paling enggak BEP balik lagi lah modalnya. Oke. Kalau yang tadi kan kita bagaimana kita stop nih. Iya, Harus stop, kemudian jangan trading dulu selama yang dibutuhkan, minimal 1 minggu lebih kalau emang gede banget. Karena atau 1 bulan lah kalau bisa. Itu biar teman-teman itu ngerasa ini dulu, jangan deposit dulu. Uangnya disimpan dulu. Itu harusnya uang buat trading selamanya. Ini habis dalam waktu berapa bulan. Jangan. Oke? Nah, jadi di stop dulu. Kemudian kalau cara recovery itu mungkin saya bakalan ngomong, kalau kita selalu ngomong kan cara saya toh. Iya. Experience saya waktu recovery. Recovery agak lumayan. Jadi caranya itu saya pakai deposit kecil biasanya. Oke, saya deposit kecil, contoh $1.000 gitu. Kita masukin $1.000, kleng. Kemudian kita trading tuh seperti biasa. Psikologi harus senang, seperti biasa. Nah, ketika trading di situ udah oke, bulan selanjutnya aku tambahin lagi. Oh, berarti nunggu oke dulu, pelan-pelan. Kalau udah oke, baru infus lagi. Biasanya aku gitu. Injek lagi. Injek lagi. Kalau dulu itu juga gitu. Jadi masukin $1.000. Iya. Biasanya aku masukin kan langsung gede tuh, dung. Ini enggak, aku $1.000. Kemudian ini profit kecil, masukin lagi $1.000. Lotnya tak tambah dikit. Naik. Kemudian, nah itu recovery-nya di situ aku. Keuntungan tak ambil. Oh, jadi recovery tercepatnya cara kayak gitu, Mas ya? Kalau masih dulu. Cepet lah, maksudnya ya oke lah. Iya. Setidaknya itu kita bisa nyimpen. Iya, benar. Kita bisa nyimpen karena dulu itu kan pengeluarannya lumayan kalau di Australia itu. Pendapatannya lumayan, tapi pengeluarannya juga lumayan. Plus kita harus bayar hutang. Oke. Bank ada personal loan sama credit card. Itu gede banget itu. Itu pusing banget itu, Mas. Nah, yang kita bisa lakuin ya itu tadi. Kita masukin ke trading, plung, berapa persennya, yang sisanya buat ngelunasin utang-utang itu, dan sisanya lagi kita buat simpanan. Nah, dari sini otak kita udah mikir, oh ini nggak boleh loss sama sekali. Rugi segini harus cut. Kemudian loss yang 120 juta yang tadi dalam satu trade tadi, itu tak buat trigger. Jadi contoh aku mau naikin lotnya, itu keinget zaman yang aku nggak bisa tidur. Setelah itu nggak bisa tidur itu, aku nggak mau kayak gitu lagi. Apalagi itu bikin istri itu juga nggak oke gitu ya. Tapi kalau masalah resiko besar, kebanyakan orang di Indonesia memang dari segi, bukan hanya resikonya besar, Mas, tapi dari segi modalnya kan minim tuh. Lalu mau meresikokan kayak gimana dia? Lot 0,01 pun kementok. Masuk ke sen tuh mereka kayak nggak kenapa konsen itu. Ya, orang harus self assessment namanya. Dia harus tahu keadaan perekonomiannya. Yang aku heran di Indonesia itu self assessment ternyata tidak tidak diajarkan, malahan aneh malah menurut saya. Maksudnya self assessment tuh gini. Jarang ya, Mas? Kita tahu keadaan perekonomiannya kita. Pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Pemasukan pasti orang-orang tahu, pengeluaran yang nggak tahu kan. Kayaknya sih di sekolahku dulu nggak ada kayak gitu.
Aku selama Tapi sekolah. itu basic maksudnya. Iya, basic. Itu harusnya basic. Jadi berapa yang kita simpan, berapa yang ini kan kelihatan semua. Kalau kita biasanya setiap bulan itu udah ada spreadsheet. Jadi kita tahu pengeluaran berapa, pembangunan berapa, untuk bisnis berapa dan lain-lain itu kita udah tahu berapa. Untuk trading ada. Sekarang kita lagi masukin di robot kan. Iya. Robot itu udah 170 juta sendiri. Bleng kita. Nah, jadi di situ kelihatan. Nah, untuk trading sendiri ada, jadi udah ada plot-plotnya. Kalau udah di luar plot-plotnya ini bahaya. Teman-teman itu resikonya bisa, berarti kan contoh nih, kalau teman-teman itu rugi, teman-teman nggak bisa makan. Nah, itu udah beda. Nah, masalahnya di Indonesia ini kayak masalah basic kayak gitu menurutku di SD, SMP, SMA itu nggak ada sih mas. Pembahasan itu. Pembahasan sekolah-sekolah yang wajib itu kayaknya belum ada sih. Entah kalau kuliah ya. Oh ya kan itu basic, nggak salah, itu harusnya basic sih. Nah ini balik lagi ke yang tadi cara saya recovery ini, berarti kan. Nah kita gabungin sama modal tadi, sama yang basic apa tadi untuk ngatur keuangan. Ngatur keuangan. Kalau udah, aku dulu parah banget. Amburadul itu mas? Amburadul itu, padahal udah ada spreadsheetnya, tapi aku nggak sesuaiin maksudnya. Wes gitu. Malah hutang banyak dan teman-teman banyak banget yang kayak gitu. Hati-hati. Cara recovery saya itu dulu simpel pokoknya. Saya taruh berapa persen dari modal, terus sisanya aku simpen, aku invest, tapi tetap aku trading. Ini growing sebentar, kok pelan, aku top up lagi bulan depannya. Kalau di Australia itu 2 minggu. 2 minggu apa itu? Gajiannya setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu sekali. Jadi aku setiap 2 minggu, blung, naik, kemudian blung, naik, gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi memang dari tradingnya itu pelan-pelan sambil recovery. Di situ dapatnya pengalaman apa ya? Jam terbangnya kayak gitu ya? Jam terbangnya yang paling banyak aku malah di situ. Di situ ya? Di situ tadi. Sebelum benar-benar meledak kencang banget. Iya, benar. Nah, dari sini itu lumayan loh itu. Jadi walaupun dia naik sedikit gitu ya, profit di situ kita ambil, kita bangun apa? Profit bangun ini kita, jadi sudah nggak mikirin namanya makan apa, karena udah ada ini ya, udah ada bank-banknya sendiri. Yang kita pikirin uang buat trading ini gimana caranya growing. Ketika udah grow kita ambil, kita buat jadi bisnis. Kalau aku sih kayak gitu. Bagus itu. Jadi pelan-pelan banget. Itu pelan aku. Setelah itu 6 bulan atau 7 bulan itu biasanya tak ambil, tak buat kos-kosan. Jadi pelan-pelan langsung lempar. Kemudian rumah. Kemudian wolf ini pelan-pelan. Membahas tentang resiko, minimal resiko, maksimal resiko. Ada nggak sih mas Rizky? Per trade untuk ngencengin orang-orang yang agak susah. Kalau aku sekarang kan pakai momentum candle yang barusan ini dirimu juga nih. Iya. Itu kita biasanya pakai lot. Berapapun modalnya, lotnya segitu. Benar banget. Kalau kita levelnya ini kan udah beda ya, tapi kalau untuk teman-teman mungkin 1% per trade kali udah bisa, cukup. Bisa, atau teman-teman pakai lot paling kecil gitu juga bisa. Iya, itu lot ngaruh banget itu mas. Contoh modalnya cuma 1.000, ya lot 0,01 gitu kan bisa, atau 100 $100 $100 itu berapa? Ya masuk sen lah bro. Ya masuk sen. Ya $500 lah, $500 0,01. Bisa. Tapi kebanyakan orang-orang mas $200 itu lotnya berapa? Pakai lot paling kecil aja. Jangan akun standar ya teman-teman ya. Intinya kalau di 500 ke bawah itu gak pakai akun sen aja, 500 ke atas bisa pakai akun biasa aja. Make sense. Simpelnya gitu aja. Karena kalau nggak pakai akun sen nanti resikonya kebesaran, modalnya itu nggak cukup untuk nahan dan habis, biasanya kayak gitu ya. Tapi kalau tadi kan bahas yang profit nih, tadi kan bahas yang minus-minus ini mas, bahas resiko atau loss terbesar. Pernah nggak sih mas profit terbesar? Berapa mas? Berapa persen lah? Kita nggak bisa sebut nominal, berapa persen aja? Berapa persen satu kali entry? Sehari kali atau boleh satu kali entry sehari? Kalau sehari kadang-kadang gila-gilaan aku biasanya. Jadi ada saatnya itu kita gini chef, nggak tahu ya apa lah kalau dibilangnya ya, kayak kita entry gimana pun TP. Ya kayak kamu lihat, ini apa tuh mas? TP aja pokoknya, aneh. Itu ada saatnya kayak gitu tuh ada. Ini barusan juga aku juga. Nah, hari per
tadi pagi aja itu Total hari ini deh. total hari ini ya. Hari ini hari apa? Ini hari Rabu. Rabu. Tanggal berapa nih? Tanggal 6. Ini udah WD berapa? Nah. Berapa itu berarti? 100 berapa itu? 100 lah sekitar. 110-an lah. Iya, lebih dikit lah. Ini hari ini ya? Hari ini. Oke. Tak. Kalau dilihat dari model sih jangan samakan dengan teman-teman ya. Beda, jangan. Ya, makanya balik lagi, bukan di situ. Tapi teman-teman harus kita dapat segini, kita dapat apa maksudnya ya? Tradingnya udah bagus itu bukan overnight, bukan kemarin, Iya. atau 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. 12 tahun teman-teman ya. Kayak Bian ya 12 tahun aja pokoknya. Ya, udah lama. Iya. Udah lama dan modal di sini udah gede. Bener banget. Bukan modalnya segitu, enggak. Contoh kita challenge lah $200, bukan $200. Iya, teman-teman fokusnya Atau 1.000 gitu. Ya bukan di 1.000 modalnya di belakang itu gede. besar. Iya. Itu cuma mainan doang. Jadi teman-teman itu ke distract modal $200 bisa jadi sekian. Itu jangan. Itu iya, gitulah pokoknya. Memang yang didepositin kecil tapi jam terbangnya tinggi. Besar banget yang di belakangnya. Jam terbangnya kan udah berapa tahun sih Mas momentum ini? Yang orang lihat profitnya, tapi Iya. mereka nggak ngelihat perjalanan yang di belakangnya itu seberapa lama. Nah, bener tuh. Ingat ya teman-teman, bunga yang tumbuh sekarang bukan yang ditanam semalam. Kalau lek tuku langsung besar kan bisa juga toh. Salah, kalau bunga salah kamu. Bunga apa? Pohon yang besar sekarang bukan yang ditanam semalam. Aku beli bunga gede langsung dimasukin kan ya bisa toh. Pokoknya bukan dari bibitnya langsung, Mas. Kok belibet ya aku, Pak? Tempat penting ya, anjir. Kayak dia apa namanya dulu itu 1000 jurus, jurus apaan sih dia? Jurus lebih bagus daripada 1 jurus 1000 kali. Apaan sih aku? Udah, Mas. Belum penjur. Alah. Ya, jadi jangan ngelihat cuma depannya doang. Ya, benar banget. Orang ngelihat kayak banyak ya trader-trader yang oke. Kenapa kok dia personal branding? Kenapa dia itu jadi IP? Kenapa jadi ini itu? Ya karena apa ya? Ya contoh aku serius ya, aku itu live. Waktu live sama kalian itu seneng ya. Happy aku. Dari pagi sampai siang aku pusing. Soalnya ya kan trading, terus kemudian kita ngurusin lain-lain, apalagi kita mau apa ya ekspansi yang besar-besaran, pusing aku sampai sore itu. Malam guyon-guyonan sama kalian di record tuh seneng, happy. Dan itu cuma 1 jam. Iya, dan itu cuma 1 jam, bikin seneng. Dan kalian mau ngambil itu, jangan dong. That's my kayak gini kita podcast, seneng aku. Jadi teman-teman jangan cuma lihat luarnya aja ya teman-teman. Belakangnya itu juga mumet teman-teman. Belakangnya mumet, lumayan. Ini dari jam berapa aku? Kita trading dari jam 6. Ya, lagi tadi jam 5:30. Tadi aku udah ngontak dia, Jeff, momentum. Iya, ada kok. Aku udah ngopi sebenarnya, udah ngopi wis. Dari situ sampai barusan ini selesai aku. Iya, barusan ini. Udah. Ini udah terakhir. Kalau nggak gitu nanti malam paling. Iya. Kalau kamu nggak ngomongin momentum, aku nggak entry tadi. Biasanya. Udah selesai soalnya hari ini aku. Aku entry TP, kok ada momentum ya udah entry juga. Gitu. Jadi menurutku untuk mencapai titik yang kita bisa recovery itu membutuhkan waktu juga sih Mas, berarti Mas ya. Mas Ki butuh waktu berapa tahun? Dulu. Oh, tak kira ngomong 12 tahun. Enggak. Tapi profitku sekarang itu lebih besar daripada dulu, Cak. Karena momentum candle ini. Karena ini. Yes. Like swing nggak bisa sebesar ini karena aku 1%. Oh, benar-benar strict. Aku dulu trik. Sekarang mungkin ya dananya udah lumayan. Jadi aku nggak begitu worry gitu loh maksudnya. Mungkin gara-gara itu juga aku tradingku bisa tenang. Oh, berarti sebenarnya bukan hanya dari ini juga ya, bukan dari hanya modalnya, tapi ketenangan itu sih Mas. Ya kalau kita tenang kan enak nanti tradingnya. Kita ngelihat market, ngelihat momentum candle, ya enak. Iya, kebanyakan orang-orang yang trading itu pada nggak tenang Mas ya. Pengen. Kalau dulu paling swing seminggu dapat 3 entryan. Sekarang sehari ya berapa puluh entryan. Iya, berapa kali setup ya? Makanya aku bilang ini bisa
lebih cepet aku dapetnya. Oh. Tuh, jadi yang tenang yang menang teman-teman ya. Ngeri. Yang tenang yang menang. Oke. Dah, thank you. Ya.